Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Shahibul Bait, penyelenggara dan sekaligus penggagas doa dan istighotsah serta pembacaan manaqib pada malam hari ini, pengasuh Yayasan Al-Fatih Bali, Ustadz Muhammad Nasrin. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Kota Denpasar yang diwakili oleh Bapak Kesbangpol. Yang saya hormati para bapak-bapak anggota DPRD Kota Denpasar. Yang saya hormati para tokoh-tokoh Puri Denpasar, Bapak TNI dan Polri, Bapak Polsek yang juga hadir bersama kita pada malam hari ini, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali dan Rois, Ketua PCNU Kota Denpasar bersama Rois. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Kota Denpasar, para tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat, jamaah Manaqban Yayasan Al-Fatih Bali. Alhamdulillah, pada malam hari ini acara istighotsah dan doa ini berjalan dengan lancar. Insyaallah istighotsah kita malam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighotsah malam ini kita niatkan untuk melambungkan doa, melangitkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negara kita diberkati dengan kedamaian, dengan keamanan, dengan persaudaraan antar semua golongan yang ada di negeri ini. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati, malam ini saya hadir di Kota Denpasar mewakili Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri yang malam ini tidak bisa hadir karena suatu uzur, suatu halangan. Beliau menyampaikan salam kepada seluruh yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, di sini saya juga ingin menyampaikan penghargaan, apresiasi dan sekaligus ikhtiraman wa takriman kepada para tokoh-tokoh Bali, para tokoh-tokoh agama Hindu yang hadir pada malam hari ini. Ini adalah bentuk dari persaudaraan, bentuk dari persahabatan yang di dalam istilah para warga Nahdlatul Ulama disebut dengan ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan tanah air,
persaudaraan sebagai sesama warga negara Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan dua tema di dalam ceramah pada malam hari ini. Pertama, saya ingin menyampaikan tema tentang nikmat persatuan. Yang kedua, tema yang berkaitan dengan manaqib dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang pertama, mengenai nikmat persatuan. Bapak Ibu sekalian, ini tema yang sudah saya sampaikan tadi malam dalam ceramah di sebuah pondok pesantren di Indramayu. Saya akan ulang kembali karena saya yakin di sini tidak ada yang hadir dalam ceramah saya kemarin malam. Jadi aman, tidak ada pengulangan insya Allah. Saya akan mengulangi ceramah saya kemarin malam karena mencari tema ceramah itu susah. Jadi saya akan mengulang-ulang saja. Tema tentang ni'matul ittihad, yaitu nikmatnya persatuan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, nikmat persatuan ini sering kita lupakan. Bahwa kita bisa bersatu di Indonesia. Kita bisa bersaudara di Indonesia. Atau lebih khusus lagi, kita bisa bersatu bersaudara di Pulau Bali, di Pulau Dewata, di Kota Denpasar, dan persatuan dan persaudaraan itu malam ini kita saksikan di panggung yang indah ini. Ini panggung pasti mahal ini Pak Nasrin, saya nggak tahu berapa ongkosnya dan siapa yang membiayai. Ini persatuan ini tergambar di dalam panggung ini. Ini semua adalah nikmat. Para hadirin dan hadirat, Masya Allah ini hujan, Insya Allah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hujan rahmat, rahmat bagi Indonesia dan rahmat bagi Bali. Bapak Ibu sekalian, persatuan itu nikmat dan nikmat persatuan ini sering dilupakan oleh kita. Memang nikmat itu kalau sudah sering kita nikmati, kita tidak merasakannya sebagai nikmat. Kita diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, setiap pagi kita bisa bangun pagi, berjalan, sarapan, makan dengan nikmat, kita menjalaninya setiap hari, tetapi tidak pernah kita rasakan sebagai nikmat. Kita memiliki anggota badan, kita memiliki mata, kita memiliki tangan, memiliki kaki, itu semua karena sudah menjadi kebiasaan kita setiap hari, kita tidak merasakannya sebagai nikmat. Bapak Ibu sekalian, bangsa Indonesia ini diberkati dengan nikmat yang luar biasa, yaitu sinar matahari. Sinar matahari itu melimpah di negara kita, karena negara kita ini terletak di jalur Katulistiwa. Kita tidak pernah atau jarang mensyukuri nikmat matahari. Anda semua, jenengan semua ini akan merasakan sinar matahari sebagai nikmat kalau jenengan menjadi orang bule di Eropa atau Amerika. Orang-orang bule itu membelanjakan, membutuhkan budget yang cukup besar, liburan akhir tahun, antara lain ke Bali, tiketnya mahal,
Mereka ke sini untuk menikmati salah satunya adalah cuaca yang hangat, yaitu matahari. Ini hari-hari ini di negara-negara subtropik seperti di Amerika, di Eropa, ini adalah hari-hari orang kedinginan. Mereka dingin sekali, cuacanya luar biasa dingin. Mereka tidak bisa menikmati sinar matahari yang melimpah seperti yang kita nikmati di negara Katulistiwa seperti Indonesia ini. Tetapi nikmat ini nikmat yang sering kita sadari sebagai sesuatu yang bukan nikmat karena kita sudah menjalaninya setiap hari. Bapak Ibu sekalian, persatuan itu seperti sinar matahari ini. Nikmat tetapi jarang kita sadari sebagai nikmat. Nikmat yang jarang kita sadari sebagai nikmat. Inilah persatuan. Para hadirin dan hadirat, di dalam Al-Quran saya ingin menyebut satu ayat. Ini merupakan ayat dalam kitab sucinya umat Islam yang merupakan ayatnya biasanya adalah ayatnya orang-orang Nahdlatul Ulama. Karena ayat Quran itu macam-macam. Ada ayat Quran itu yang menjadi favoritnya orang NU. Ada ayat Quran itu menjadi favoritnya orang Muhammadiyah. Zaman Orde Baru dulu ada ayat-ayat yang menjadi favoritnya orang-orang P3. Itu juga ada. Ada ayat yang menjadi favoritnya orang Golkar, itu juga ada. Nah, ini ada ayat yang menjadi favoritnya para warga Nahdlatul Ulama. Bunyi ayat itu adalah begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah kalian wahai orang-orang yang beriman dengan talinya Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan jangan kalian cerai-berai. Kemudian dalam ayat selanjutnya difirmankan oleh Allah, wadhkuru. Nah, ini ayat ini yang mau saya terangkan malam ini. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah bagi kalian. Idh kuntum a'daan. Ketika kalian ini saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah ini mempersatukan hati-hati kita. Bapak Ibu sekalian, ayat ini berkaitan dengan situasi manusia. Ibu bapak sekalian, terkait dengan situasi manusia di tanah Arab ketika agama Islam ini datang ke sana. Dan situasi ini sebetulnya bukan hanya situasi di tanah Arab, situasi di banyak tempat di seluruh dunia. Manusia itu pada dasarnya pernah mengalami situasi idh kuntum a'daan. Kalian itu berseteru satu dengan yang lain. Kenapa manusia itu berseteru? Karena manusia itu biasanya tergabung di dalam golongan-golongan, di dalam kelompok-kelompok. Dan masing-masing kelompok ini kadang-kadang mengunggulkan dirinya sendiri. Terjebak di dalam fanatisme golongan, fanatisme kesukuan, fanatisme kelompok, fanatisme agama. Itu semua terjadi di hampir semua masyarakat. Bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu bangsa yang terpecah-pecah ke dalam berbagai golongan. Dan mereka saling berperang satu dengan yang lain.
Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab itu sering berperang satu dengan yang lain hanya karena masalah yang sepele. Senggolan di jalan itu bisa menimbulkan perang puluhan tahun. Itu biasa terjadi di bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Ini bukan hanya situasi bangsa Arab. Semua manusia seperti itu. Ketika manusia itu masih dikuasai oleh fanatisme golongan, biasanya mereka ini mudah bermusuhan satu dengan yang lain hanya karena perbedaan tentang masalah-masalah sepele. Makanya Allah itu mengingatkan kepada bangsa Arab, ketika bangsa Arab sudah bersatu di bawah naungan Islam, di bawah bimbingan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangsa Arab bersatu. Ketika sudah bersatu, mereka diingatkan oleh Allah, wahai orang-orang Arab, kalian sekarang sudah bersatu. Ini nikmat. Coba ingat kemarin sore. Wadhkuru ni'matallahi alaikum jami'an. Idh kuntum a'daan, ketika kalian ini masih bermusuhan. Sampean ini, Anda semua terpecah-pecah dalam suku ini, suku itu, kabilah ini, kabilah itu, golongan ini, golongan itu, masing-masing bermusuhan. Itu semua baru kejadian kemarin sore. Hari ini kalian bersatu di bawah satu atap, di bawah satu naungan, yaitu naungan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu adalah nikmat. Kemudian ketika kalian bermusuh-musuhan ini, fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah ini mempersatukan kita semua di dalam hati. Ini dalam Al-Quran dikatakan fa'allafa baina qulubikum. Kalian ini dipersatukan di dalam hati, ibu-ibu sekalian. Bapak ibu sekalian, persatuan itu tidak bisa menjadi persatuan yang hakiki kalau persatuannya itu hanya persatuan badan. Enggak bisa. Persatuan itu menjadi persatuan yang hakiki kalau sampai tembus di hati. Karena itu ini para hadirin dan hadirat hadir di sini di lapangan apa namanya ini? Lumintang ini. Ini Anda semua ini bersatu, di permukaan kelihatannya bersatu. Badannya di lapangan yang sama. Tapi kita tidak tahu apakah hati kalian ini bersatu atau tidak. Tetapi insya Allah bersatu karena sudah diikat oleh Ustadz Nasrin ini melalui manakiban. Tetapi belum tentu orang yang bersatu di lapangan yang sama, badannya bersatu di lapangan yang sama, mereka bisa bersatu dalam hatinya. Tidak saja orang bersatu di lapangan, Bapak Ibu sekalian, orang yang bersatu di dalam satu atap rumah tangga sebagai suami istri, itu belum tentu hatinya bersatu. Loh, ada banyak contohnya orang yang satu atap dalam rumah suami istri tetapi hatinya kemana-mana. Yang suami hatinya tertambat dengan perempuan yang lain, yang perempuan tertambat dengan laki-laki lain. Insya Allah di sini tidak ada. Insya Allah tidak ada. Kalau ada ngacung. Ayo ngacung. Tidak ada, alhamdulillah. Ada orang yang bersatu di satu atap rumah, diikat oleh hubungan suami istri, tetapi mereka tidak bersatu hatinya. Tidak ada gunanya. Cepat atau lambat ke pengadilan agama. Akan cerai. Itu satu rumah, saudara-saudara. Rumah itu kan kecil, kayak.
Rumah itu kecil sekali, isinya 2 orang plus anak, kecil. Disatukan satu rumah, belum tentu satu hatinya. Apalagi negara Indonesia sebesar ini. Kita semua ini disatukan badan kita, fisik kita di dalam negara yang sama. Tetapi apakah hati kita bersatu? Belum tentu. Oleh karena itu, bangsa Arab diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian kemarin sore masih terpecah-pecah dalam golongan-golongan, hari ini bersatu, bersatu dalam hati. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian menjadi bersaudara. Makanya persaudaraan itu tidak bisa, saudara-saudara, kalau hanya persatuan badan saja. Persatuan itu bisa kalau sampai ke hati. Nah, ini tema pertama ini mau saya selesaikan dengan membicarakan tokoh yang mempersatukan kita di Indonesia di dalam hati. Pertama, tokoh yang mempersatukan Indonesia adalah Bung Karno. Bung Karno, Anda semua ini kalau nggak ada Bung Karno, bangsa Indonesia itu kalau nggak ada Bung Karno ini darahnya darah Bali, darahnya darah Bali. Bung Karno inilah yang mempersatukan orang Indonesia di dalam hati. Betul ya? Makanya Bung Karno itu disebut sebagai bapak bangsa. Bapak yang melakukan nation building, membangun bangsa sebagai orang-orang yang punya perasaan yang sama, hati yang sama. Ini namanya fa'allafa baina qulubikum. Bung Karno ini yang menyatukan kita bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjadi bangsa dengan perasaan yang sama. Makanya peran Bung Karno ini ya seperti Nabi Muhammad. Mohon maaf ya, tidak menyamakan Bung Karno dengan Nabi Muhammad, tapi kira-kira fungsinya Bung Karno ini adalah seperti Nabi Muhammad, menyatukan bangsa Indonesia yang terpisah-pisah. Yang kedua, orang yang berperan mempersatukan Indonesia banyak sekali, tapi saya menyebut tokoh yang menjadi idola saya dan menjadi idola orang Betawi, orang Bali, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Tepuk tangan untuk Gus Dur. Gus Dur ini adalah pemersatu Indonesia setelah Bung Karno. Gus Dur inilah yang menyatukan orang-orang Indonesia, terutama orang-orang Indonesia yang kebetulan minoritas, itu disatukan oleh Gus Dur. Masya Allah, Gus Dur ini jasanya bagi Indonesia tidak terkira, tidak bisa dihargai dengan uang. Meskipun Gus Dur menjadi presiden sebentar, tetapi jejaknya panjang sekali, diingat oleh bangsa Indonesia sampai sekarang. Karena itu ketika Gus Dur itu meninggal wafat, itu yang datang mendoakan takziah ke Tebuireng itu bukan saja orang-orang santri yang pakai peci seperti saya atau Ustadz Nasrin. Yang datang itu juga orang-orang Kristen, orang Katolik, pendeta-pendeta, pastor-pastor, ada biku, ada pendeta, ada orang-orang dari Konghucu, ya, mendoakan Gus Dur di Tebuireng. Agak aneh, Gus Dur ketika wafat itu pemandangannya agak aneh, karena yang tahlil bukan hanya orang NU tapi juga orang Konghucu, orang Hindu, orang Buddha dan macam-macam itu. Ini memang tokoh agak aneh Gus Dur itu. Karena apa? Karena beliau mempersatukan Indonesia. Ini semua nikmat saudara-saudara, tetapi nikmat ini seperti sinar matahari kadang-kadang kita lupakan. Nikmat itu baru kita rasakan sebagai nikmat kalau sudah hilang itu. Kalau sinar matahari tidak ada, berhari-hari baru kita kangen itu. Kalau Anda semua
pergi ke Eropa 1 bulan pada musim dingin, pasti sampean akan kangen Indonesia, bukan kangen apa-apa, kangen sinar matahari. Makanya saya pernah tinggal lama di Amerika. Itu kalau pagi-pagi kok ada sinar matahari terbit, itu bunganya, gembiranya itu luar biasa. Kita nelpon teman-teman, ada matahari hari ini. Kalau di sini jenengan ada matahari terbit pada pagi hari, kira-kira telepon temennya enggak sih? Enggak ada yang telepon temennya, hari ini ada matahari loh. Enggak ada itu. Kenapa? Karena sudah biasa. Nah, persatuan itu seperti itu, tapi jangan sampai persatuan ini kita anggap bukan nikmat. Karena ini nikmat, mari kita jaga saudara-saudara. Oke? Mari kita jaga nikmat persatuan ini. Jangan sampai jenengan semua ini, ini terusannya ayat tadi. Wadhkuru idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kalian ini ya, wa kuntum 'ala syafa hufratin, kalian ini hampir saja masuk ke jurang api. Apa? Api percekcokan dan permusuhan. Orang Arab dulu itu sebagai bangsa itu hampir hancur dan punah. Bayangkan, ada perang itu 40 tahun hanya perkara cewek. Itu di Arab pernah terjadi. Perang 40 tahun perkara cewek. Itu tidak masuk akal itu. Hampir memunahkan bangsa Arab. Kemudian diselamatkan mereka oleh Allah, dikirim Nabi menyelamatkan mereka, mempersatukan mereka. Jangan sampai bangsa Indonesia ini terjatuh kepada itu. Jangan sampai. Makanya negara ini harus kita rawat betul persatuannya. Kalau ada orang main-main dengan persatuan Indonesia ini, kita lawan. Kita lawan. Makanya lagu Yalal Waton itu salah satu liriknya, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Dan yalal watan hubbul watan minal iman wala takun minal hirman inhadu alal watan yalal watan hubbul watan minal iman wala takun minal hirman inhadu alal watan. Indonesia biladi anta unwanul fakhama kullu mayyatika yawman tami ayyal qahimama kullu mayyatika yawman tami ayyal qahimama. Terima kasih, terima kasih. Masya Allah, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Kalau ada orang mengancam persatuan Indonesia akan binasa. Dan harus kita binasakan. Harus kita binasakan. Kenapa? Persatuan ini nikmat saudara-saudara. Kalau jenengan tidak ada nikmat persatuan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kalian akan terjatuh di dalam kubangan, dalam jurang neraka, api neraka, api percekcokan. Ini tema yang pertama.
Tema yang kedua mengakhiri ceramah saya ingin bahas sedikit tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bapak Ibu sekalian, Syekh Abdul Qadir Jilani ini adalah wali besar dari tanah Irak. Ini ada hal yang istimewa pada tokoh ini. Syekh Abdul Qadir Jailani ini tokoh yang dihormati di seluruh negara Islam. Wali besar yang kalau orang Islam tawasul, Fatihahnya hampir semua dikirimkannya selain kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikirimkannya tawasulnya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, semuanya. Semuanya. Ini saya doakan yang hadir di sini suatu saat bisa pergi ke Irak, ke Baghdad, ziarah ke makamnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tiketnya murah saudara-saudara, tidak lebih mahal daripada tiket ke Papua, sekitar 6 jutaan satu jalan. Kalau pulang pergi ya 12 juta. Murah kalau untuk orang Bali, sepele itu. Apalagi kalau dibantu Pak Wali Kota, nah, lebih murah lagi. Saya doakan ada yang ziarah ke makamnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini Masya Allah wali besar, dikisahkan dalam manaqib. Syekh Abdul Qadir Jailani ini waktu kecil, masih bayi, itu kalau bulan puasa, itu kalau siang, itu tidak mau nyusu ke susunya ibunya. Padahal masih bayi. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu sudah puasa sejak masih bayi. Itu dikisahkan di dalam manaqib. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani ini pernah mengatakan yang dikutip dalam kitab manaqib ini, beliau mengatakan, beliau ini punya keramat-keramat yang banyak, dan salah satu keramatnya adalah orang-orang yang bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, insya Allah semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Beliau mengatakan dalam manaqib, ana bahrun bila sahilin. Aku ini seperti laut yang tanpa pantai. Sampean ambil airnya Syekh Abdul Qadir Jailani tidak akan habis. Oleh karena itu tawassullah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani untuk kebutuhan dan hajat-hajat kita. Karena itu malam ini kita bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani agar Indonesia persatuannya, persaudaraannya dirawat terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tawassul kita ini dikabulkan oleh Allah. Bangsa Indonesia akan langgeng menjadi bangsa besar, makmur, adil, menjadi Indonesia emas. Amin Allahumma amin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf saya akan memimpin doa dalam ajaran Islam. Teman-teman yang lain mohon menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma ya Allah, Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin faghfir lana warhamna ya Rahman ya Hamid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya muhawwilal ahwal, Allahumma ya muhawwilal ahwal,
Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsani hal, hawwil ahwalana sya'ba Indonesia ila ahsani hal, hawwil ahwalana balada Indonesia ila ahsani hal. Allahumma la tada' lana fi majlisina dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala aiban illa satartah, wala faqiran illa agnaitah, wala sabiyan illa rabbaitah, wala dha'ifan illa qawaitah, wala jahilan illa 'allamtah, wala maridan illa syafaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.